Kamu menghabiskan berjam-jam untuk check-in, melalui pemeriksaan keamanan, duduk di kursi sempit, makanan di pesawat yang tidak menggugah, lalu kamu berpikir, mengapa perjalanan udara tidak seperti dulu? Tunggu, apa dulu benar-benar lebih baik dari sekarang? Ya, mereka punya tempat tidur. Tentu kamu bisa sedikit merebahkan kursi, tapi kamu tetap harus tidur dalam duduk. Tahun 1940-an, Boeing Stratocruiser memiliki kursi yang tidak hanya bisa direbahkan, tapi juga bisa dijadikan tempat tidur. Sekarang, kamu harus beli tiket kelas bisnis atau kelas 1 untuk mendapatkan kemewahan itu. Pesawat zaman dulu menang 1 poin. Baling-baling berisik. Sebelum mesin jet digunakan pada tahun 50 dan 60-an, pesawat komersial menggunakan baling-baling. Suaranya sangat bising. Mereka juga lebih rentan terhadap turbulensi dan cuaca buruk karena terbang lebih rendah. Kita masih menggunakan baling-baling turbo saat ini, tapi bukan untuk pesawat penumpang. Jadi, poin untuk pesawat zaman sekarang yang lebih aman. Omong-omong, salah satu fakta dalam daftarku tidak benar. Coba kita lihat, apa kamu bisa mengetahuinya? Dan beritahu tebakanmu di kolom komentar. Perjalanan panjang, bukan penerbangan jarak jauh, tapi tentang kecepatan. Dan tentu saja, pesawat zaman dulu jauh lebih lambat daripada pesawat saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi penerbangan selama beberapa dekade terakhir, kita akhirnya dapat mengatasi hambatan suara. Sehingga, sekarang kita bisa terbang lebih cepat dari kecepatan suara, tapi masih belum diterapkan pada pesawat jet komersial. Hey, 885 km per jam sudah cukup cepat. Ayolah, syukuri apa yang kita punya sekarang. Hanya orang kaya. Saat pertama kali diperkenalkan, pesawat berpenumpang hanya dapat dinikmati orang kaya. Tidak ada kelas yang membedakan level kenyamanan, semuanya adalah penumpang kelas 1 karena perjalanan udara saat itu sangat mahal. Harga penerbangan pulang pergi dari Chicago ke Phoenix pada akhir tahun 1950-an hampir sama dengan 19 juta rupiah hari ini. Pakaian mewah. Harga tiket yang mahal menjelaskan mengapa semua penumpang berpakaian seperti dalam pesta. Ya, ini adalah suasana kabin pesawat 80 tahun lalu. Naik pesawat adalah hal besar dan penumpang berusaha terlihat maksimal. Pesawat bukan sekedar kendaraan, tapi cara pamer status. Pakaian mewah masa lalu atau pakaian nyaman saat ini? Silakan putuskan dan tulis di kolom komentar ya. Piano. Pas sekali dengan tiket mahal dan pakaian mewah. Beberapa pesawat punya piano sungguhan, jadi kamu bisa menikmati live music selama penerbangan. Saya lebih baik nonton film di pesawat daripada mendengarkan piano. Tapi baiklah, poin untuk kemewahan piano. Hidangan lengkap. Makanan yang ditawarkan di pesawat zaman dulu sama seperti di restoran. Makanannya disajikan di piring mewah dari Tiongkok, peralatan makan perak bukan yang rapuh sekali pakai, dan minuman dituang ke gelas kaca, bukan gelas plastik atau karton. Kamu akan disuguhi daging iga atau lobster panggang, tentu saja mengalahkan ayam atau ikan. Pesawat masa lalu, 1 poin. Bagasi kabin yang rapuh. Hanya rak jaring yang menahan bagasimu di atas kepala, dan ingat, guncangan pesawat lebih besar di masa lalu. Terdengar seperti rawan tertimpa koper, untungnya kita sudah punya wadah bagasi kokoh dengan penutup sekarang. Bagasi kokoh ini hadir tahun 70-an dan 1 poin untuk pesawat modern. Ruang yang sangat berharga. Dulu tersedia kursi yang mampu memuat pinggul, kaki, dan sandaran lengan. Untuk kali ini, seharusnya pesawat zaman dulu menang kontes. Tapi, karena terbang menjadi lebih terjangkau dan lazim, jumlah penumpang naik dan pesawat harus menyesuaikan. Kursi jadi lebih kecil dan kita harus lebih dekat pada penumpang sebelah. Sikumu mengenai tulang rusukku. Omong-omong, senang bertemu denganmu. Jendela segi 4. Saat melihat jendela pesawat masa kini, kamu sadar jendelanya tidak bersudut. Bentuk lengkung ini lebih baik untuk aerodinamis. Selain itu, sudut jendela merupakan titik rentan yang dapat retak karena perbedaan tekanan udara. Memang, pesawat masa lalu tidak terbang setinggi sekarang, jadi perbedaan tekanan udara tidak begitu drastis. Tapi tetap saja, pesawat kotak dan jendela persegi tak ada poin untuk desain buruk. Tirai. Jika melihat gambar pesawat zaman dulu, kamu juga akan menyadari jendela aneh berbentuk persegi itu punya tirai.
Bukan tirai plastik yang bisa kamu tarik seperti saat ini, tapi tirai kain mungil yang tergantung pada batang kecil. Seperti hasil jahitan nenekmu? Mungkin tidak, tapi harus diakui. Suasana rumah. Suasana ini terasa di seluruh bagian kabin masa lalu. Sarung kursi berpola, tirai berwarna cerah, dekorasi dinding, buket bunga, serasa seperti di rumah nenekmu. Kabin masa kini terlihat lebih minimalis dan futuristik. Terasa seperti terbang ke ruang angkasa di mana tampilan mewah tidak begitu penting. Makin sulit memilih mana yang lebih baik. Mari kita beri poin pada keduanya. Ruang bedak. Semoga berhasil menyegarkan udara di kamar mandi pesawat masa kini. Saya akan mengenakan krim wajah. Dan krimnya jatuh ke lantai kotor. Baiklah. Pesawat tahun 50-an punya ruang bedak bagi wanita, lengkap dengan meja rias dan tempat duduk untuk membetulkan riasan sebelum mendarat. Kamu tahu siapa yang memenangkan ronde ini? Awak kabin yang mirip. Jujur saja, awak kabin masa lalu terlihat seperti kembar. Dan ini bukan kebetulan, ada aturan keras saat merekrut pramugari atau pelayan udara. Mereka harus memenuhi kriteria yang sangat spesifik dan untuk itu, tidak ada poin bagi penerbangan zaman dulu. Surat dan kartu pos. Fakta bahwa naik pesawat adalah hal yang tidak biasa membuat semua orang ingin menceritakannya pada orang-orang terkasih. Jadi, menulis pengalamanmu adalah cara untuk menghabiskan waktu saat terbang. Dan jangan khawatir, jika kamu lupa membawa kartu pos, awak kabin akan menyediakannya untukmu. Check-in dan boarding cepat. Saat terbang hanyalah keistimewaan bagi sedikit orang, kamu bisa datang 30 menit sebelum penerbangan dan tak perlu khawatir tiket dikumpulkan selama penerbangan seperti naik kereta. Jika kamu kehabisan tiket, kamu bisa membayarnya di dalam kabin. Saya penasaran, apa yang terjadi pada yang tidak bisa membayar? Apakah harus turun? Nah, karena kenyamanan ini, poin untuk pesawat zaman dulu. Pengembalian bagasi. Sebelum ditemukan tempat klaim bagasi yang berputar, penumpang menunggu staf membawakan bagasi ke konter. Dan ini memakan waktu berjam-jam hingga semua penumpang mendapatkan bagasinya kembali. Ya, mari kita beri poin untuk pesawat masa kini. Baiklah, mari kita lihat fakta mana yang tidak benar. Fakta itu adalah, mana suara drumnya? Fakta ketiga mengenai kecepatan pesawat. Sebenarnya, pesawat masa kini terbang dengan kecepatan 50 km per jam lebih lambat daripada masa lalu. Bukan perbedaan besar, tapi tetap saja alasannya cukup sederhana. Lebih lambat pesawat, lebih murah harganya. Terbang lebih cepat daripada kecepatan suara, menghabiskan lebih banyak bahan bakar. Ini juga bisa membuat pesawat lebih cepat rusak, yang berarti besarnya biaya perawatan. Itu sebabnya pesawat Concorde Supersonic dihentikan. Oh ya, pesawat mana yang memenangkan kompetisi ini? Hitung poinnya dan beritahu di kolom komentar. Dan jika kamu belajar hal baru hari ini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikan pada temanmu. Inilah beberapa video menarik lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan.